Halo semuanya, welcome to MedFoltech ID. Sama gue Wilhans, dan kita ketemu lagi nih. Hari ini gue nggak akan unboxing kayak biasanya, tapi mungkin ini akan jadi segmen baru di channel ini, di mana gue akan bahas sedikit insight seputar teknologi yang bisa menambah wawasan kalian. Oke, kita mulai aja. Mungkin kalian udah nggak asing lagi sama brand yang namanya Infinix dan juga Tecno. Kedua brand ini tuh benar-benar menarik, yang bermain di segmen middle to low, yang kerap kali tuh nawarin harga yang nggak masuk akal. Jadi price to performance-nya tuh oke banget nih. Tapi sebenarnya kalian penasaran nggak sih, siapa di balik kedua brand tersebut? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut mengenai siapa sih Transsion Holding Company. Oke, jadi Treasure Holding Company adalah brand parent atau holding yang menaungi kedua brand tersebut. Sama halnya kayak Vivo, Oppo, Realme under BBK Group, si Treasure Holding Company juga punya beberapa anak perusahaan seperti ada Infinix, Tecno, Itel Mobile, terus juga punya perusahaan pendukung kayak Oraimo. Nah, yang ini mungkin kalian tahu soalnya produk-produknya itu ada di Indonesia yang emang berfokus di wearable device. Dan yang terakhir juga ada Calcare, sebuah perusahaan after sale service punya mereka. Transsion Holding sendiri berdiri pada tahun 2006 di Hong Kong Shenzhen, yang pada awalnya itu berjualan feature phone. Iyalah, soalnya kan di zaman itu belum ada yang namanya smartphone. Dan brand pertama yang mereka kenalin tuh namanya Tecno. Jadi Tecno itu adalah perusahaan handphone gitu ya, yang jual feature phone, tapi punya sejumlah keunggulan, seperti dia itu bisa dukung dual SIM, terus handphonenya itu bisa dipakai buat nonton TV, baterainya gede, dan yang pasti harganya terjangkau. Nah, tapi kenapa sih nama Transsion Holding Company itu rasanya asing di telinga kita? Ya, soalnya kita kan di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian tanya sama orang Afrika, mungkin sebagian besar dari mereka tahu apa itu Transsion Holding Company. Soalnya emang perusahaan itu pertama kali jualan handphone di tahun 2008, tepatnya bulan Juni itu untuk pasar Afrika. Bahkan nggak butuh waktu yang lama, di bulan Oktober 2008 bahkan mereka udah punya cabang di 7 negara Afrika. Dan sampai saat ini mereka juga masih jadi market leader di bawah naungan brand seperti Infinix dan juga Tecno. Tapi kalian penasaran nggak sih gimana cara mereka masuk dan diterima di Afrika? Oke, jadi pada saat itu mereka tuh bener-bener pelajarin apa yang menjadi kebutuhan atau needs dari warga orang Afrika gitu. Soalnya mereka tuh tahu kalau daya beli masyarakatnya tuh rendah ya. Di mana brand-brand global seperti Nokia, Sony Ericsson, ataupun Samsung bahkan gagal ke pasar Afrika. Tapi ini nggak membuat mereka tuh jadi pesimis, tapi ini adalah menjadi sebuah peluang bahkan bagi mereka, gimana caranya kita bisa nguasain market itu gitu. Dan akhirnya mereka tuh mikirin cara meracik bagaimana caranya supaya produknya itu benar-benar bisa diterima di Afrika. Jadi benar-benar spesifik nih, dibuat untuk pasar Afrika. Dan akhirnya solusi yang mereka ciptakan itu bisa menjawab pain points dari warga negara Afrika. Jadi solusinya tuh di situ ada 5. Yang pertama nih, nighttime photography. Jadi kan kalau kita tahu ya, warga Afrika itu kan rata-rata kulitnya itu gelap. Dan kalau misalnya mereka tuh foto pakai handphone di malam hari, pasti hasilnya kurang gitu enak dilihat gitu. Jadi mereka tuh nawarin handphone yang punya kamera bisa nangkap cahaya lebih banyak supaya pada saat foto malam hari lebih enak dipandang. Nah, yang kedua itu dukungan dual SIM. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ya dukungan dual SIM tuh udah biasa banget ya, bahkan ada yang bisa hybrid dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau dulu tuh benar-benar mewah banget. Soalnya kenapa? Di Afrika itu orang itu di dalam dompetnya bahkan bisa punya lebih dari satu SIM card, bisa punya dua atau tiga bahkan. Jadi ibaratnya gini, mereka tuh kalau misalnya nelpon ke keluarga atau ke saudara, mereka misalnya pakai kartu XL, ya udah mereka pakai XL. Soalnya kan lebih irit ya nelpon ke sesama operator. Terus nanti kalau misalnya mereka punya temen yang operator itu misalkan Telkomsel, mereka tuh akan ganti dulu SIM cardnya ke handphonenya, terus mereka akan pakai Telkomsel supaya lebih murah. Soalnya kan sampai saat ini juga kalau kita telepon ke sesama operator pastinya lebih murah. Nah, jadi si Tecno ini menjawab kebutuhan itu dengan menciptakan handphone yang bisa dukungan dual SIM. Nah, yang ketiga itu heat protection. Jadi kan di negara Afrika itu rata-rata cuacanya tuh panas dan lembab. Jadi mereka tuh bilang kalau kita bisa jamin kalau handphone kita tuh awet dari cuaca, tahan banting lah intinya. Jadi kalian nggak perlu takut beli handphone kita gitu. Soalnya bisa tahan cuaca dan jadinya tuh awet, nggak perlu sering-sering beli handphone. Nah, yang keempat itu baterai yang gede. Kalau kita dengar baterai yang gede, kalau zaman sekarang kan kita pakai buat gaming gitu ya, supaya bisa ngerank, push rank gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh beda. Jadi di Afrika, itu kadang-kadang tuh pemerintahnya suka ngumumin bahwa mereka kan melakukan pemadaman listrik. Tujuannya ya pastinya untuk hemat energi.
Jadi, warga Afrika tuh kadang suka kesulitan buat sering-sering ngecas handphone. Bahkan mereka tuh sampai harus berjalan berpuluh-puluh kilometer cuma untuk nemuin kayak local market atau mall gitu supaya mereka bisa numpang ngecas. Dan itu pun berbayar. Jadi gimana caranya? Akhirnya Tecno itu bikin handphone yang punya baterai yang kapasitasnya gede. Jadi bisa tahan sampai 2 hari gitu. Jadi mereka nggak perlu sering-sering ngecas. Nah yang terakhir pastinya soal pricingnya. Kayak tadi gue udah bilang juga sebelumnya kalau daya beli masyarakat mereka kan cukup rendah ya. Jadi si Tecno ini tuh mikirin gimana caranya gue bisa menghadirkan handphone yang fiturnya tuh lengkap tapi harganya juga murah. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat pada zaman itu, jadi HP-HP ya Tecno ini tuh rata-rata kisaran harganya cuma sekitar $30 atau 400 sampai 500 ribuan aja. Jadi selain udah fiturnya lengkap, terus dibuat khusus untuk negara itu spesifik gitu ya, harganya juga murah. Jadi bener-bener masuk banget target marketnya dan bisa diterima di hati masyarakat orang Afrika. Nah, kesuksesan ini pun terus berlanjut sampai pada puncaknya di tahun 2018, Transsion berhasil menjadi market leader di Afrika dengan menguasai 49% pasar smartphone di sana. Bahkan brand-brand global kayak Samsung dan lain sebagainya juga mulai melirik nih. Kayak Samsung tuh mulai masukin budget phone mereka ke Afrika. Terus Oppo, Vivo, Realme juga mulai masukin entry levelnya mereka. Dan nggak cuma sampai di situ aja, jadi Transsion juga terus ekspansi bisnisnya kayak ke India, Pakistan, dan negara di Eropa sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahkan dia juga menjadi official partner dari klub sepak bola Manchester City. Transsion Holding pun terus konsisten berinovasi dari yang awalnya jualan feature phone sampai akhirnya masuk ke smartphone. Dari yang tadinya cuma brandnya Tecno, terus ada Infinix di tahun 2017. Mereka juga bangun pabrik di India dan juga Bangladesh. Dan untuk pasar Indonesia sendiri, mereka juga udah beberapa tahun belakangan ini juga mulai gencar jualan produknya. Kayak seri andalannya juga dimasukin ke sini. Di Infinix ada seri Note, seri Hot, seri Zero, dan belakangan ini juga Tecno juga udah mulai masuk penetrasi ke Indonesia. Cuma mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok handphonenya Infinix sama Tecno tuh kebanyakan pakai chipset yang itu-itu aja? Kayak sebelumnya ada G88, dia pakai terus MediaTek yang Helio G88 gitu. Dan sekarang juga dia pakainya G96, G96, kok gitu-gitu terus gitu? Apakah nggak ada inovasi? Sebenarnya bukan kayak gitu. Tapi mereka tuh membaca keinginan atau kebutuhan dari masyarakat Indonesia juga. Kayak contohnya nih, di Indonesia tuh kan pengen HP yang kalau bisa tuh semurah mungkin tapi selengkap mungkin gitu. Jadi mau yang baterainya gede, performanya kencang, ada NFC, bisa dipakai gaming, ya intinya kayak gitu kan. Jadi mereka tuh berpikir gimana caranya. Akhirnya setelah mereka pikirin, mereka mungkin memutuskan untuk menggunakan chipset yang modelnya tuh nggak baru gitu ya. Jadi udah model lebih lama supaya bisa neken cost. Karena kan kalau HP yang pakai chipset lama ya pasti produsennya juga udah ngediskon. Soalnya kan udah ada seri yang baru lagi gitu ya chipsetnya. Jadi itu yang mereka lakukan supaya bisa menjawab kebutuhan dari pasar Indonesia sendiri. Dan kalau misalnya mereka terus-terusan ngelakuin kayak gini, berinovasi terus, bisa menekan harga lagi, bukan nggak mungkin juga mereka tuh lama-lama bisa menjadi pesaing ketat dari brand-brand China lainnya. Kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, ya intinya sih bisa makin lama diterima di hati masyarakat Indonesia. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Transsion Holding ke depannya? Nah, kalau kita ngelihat dari kesuksesan mereka di Afrika, bukan nggak mungkin juga strategi yang sama akan mereka lakuin di negara-negara lainnya, kayak misalnya Indonesia ataupun negara di Eropa. Dan yang untung tuh bakalan kita juga gitu, karena kalau misalnya mereka bisa kompetitif, bersaing dengan brand China lainnya yang udah worth the penny banget gitu ya, udah worth it banget, ya kita yang bakal diuntungin. Soalnya bakalan lebih banyak varian harga, bakal banyak kayak opsi-opsi pilihan handphone yang lebih menarik gitu. Gue sendiri juga nggak sabar, mungkin aja mereka juga bisa masukin nanti handphone 5G mereka lebih banyak, HP yang kameranya lebih bagus, atau nggak menutup kemungkinan juga mereka bisa bawa flagshipnya ke Indonesia. So, kita tungguin aja ya. Oke, so segitu aja penjelasan singkat atau insight yang bisa gue bagiin hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian terutama seputar teknologi. Dan kalau kalian suka model video kayak gini, support gua dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terus juga di kolom komentar kalau misalnya kalian ada saran apa yang harus gua bahas lagi ke depannya. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.